pribadi kan. Ya walaupun kata orang ada dua jenis manusia, ada yang bahagia melihat buku tabungannya, ada yang sedih melihat buku tabungannya. Nah, kira-kira Bapak yang mana? Misalkan banyak Pak saldonya, misal tahu-tahu anak nelpon, Pak, ya Dek, aku belajar nyetir nabrak, astagfirullah, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih Pak, tapi harus ganti rugi. Berapa deh? 4 miliar? Hah? Ini kamu nabrak apa? Nabrak BMW 7. Milih-milih aku kalau mau celana. Gitu. Ternyata rezeki bengkel. Kan belum lewat sini. Ketitik gue. Ada kawan waktu dulu masih di Thailand ya. Ya singkat cerita dia salah jalan, dia jadi bandar narkoba. Dari yang nggak punya apa-apa sampai punya ruko, punya kendaraan, dia kaya ya. Tapi memang dari narkoba. Walaupun unik dia nggak suka main perempuan, nggak suka judi, dan rajin menabung. Katanya suatu saat saya pengen berhenti, pengen nyenengin orang tua saya di Bogor, orang Bogor. Cuman dia masalahnya cuma obat aja, karena mau nggak mau mesti quality control produknya sendiri. Maka jenis-jenis bandar narkoba yang budiman gitu ceritanya ya. Suatu ketika pacarnya kabur sama laki-laki lain, terus bahasa ininya mah dia dicepukin, ditangkap, di penjaranya di Kamboja karena perbatasan Thailand sama Kamboja. Kenal? Ya namanya ditangkap gak ada yang enak, dia nego lah sama yang nangkep. Izin saya sebutnya oknum ya, karena demi Allah masih banyak pihak berwajib yang soleh yang lurus itu masih banyak. Ini oknum ini nangkep, nego lah, Pak lepasin saya, Bapak minta berapa Pak? Nominal yang dia minta setara dengan 5 tahun dia nabung jadi bandar narkoba yang tadi dia bilang 2 minggu. Lepas sih lepas, udah hanya nabung. Ternyata buat lewat doang itu duit ditabung. Kata Allah belum jadi rezeki kita mah udah ketitip di rekening, duitnya nggak pernah lihat. Cuma diangkat itu di handphone yang seketika listrik padam satu dunia ini kayaknya nggak bisa diakses kembali. Lewat udah. Walaupun ya pelajarannya memang tapi mahal banget. Walaupun akhirnya dengan pelajaran tersebut dia berhenti jadi bandar narkoba. Tapi kudu ada yang ngalamin itu bicara tauhid ya, kayak gimana? Kita balik lagi ke contoh yang tadi. Jadi bicara tauhid termasuk tadi meyakini rezeki, gak berani ngambil yang bukan haknya, gak ada sesuatu pun terjadi melainkan pasti atas izinnya. Kalau gak kasih izin siapapun gak akan bisa mencelakakan dirinya, itu yakin benar. Dari bahasa bercandanya juga kelihatan. Gak akan lagi dia berkata, oh gak boleh foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Yang foto dia bakal mati itu demi Allah. Yang di rumah gak ngapa-ngapain juga pasti mati. Yang penting mah husnul khotimah, bukan sekedar mati gimana. Ya? Bukan perkata mati karena apa, tapi mati sedang apa. Betul? Kok matinya karena COVID, tapi sedang apa? Sujud rakaat terakhir aman. Oh matinya di masjid, keren. Tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker tuh jatuh ketimpa gitu. Gak jadi kan? Gak akan berkata, aduh aku kejatuhan cicak pas keluar pintu, bakal sial. Gak akan. Mau tenggelam di kejatuhan cicak 4 RW juga asli. Tapi setelah jatuh cicak, saya jatuh loh dari motor. Gara-gara itu gugur dosanya bisa jadi. Dan alhamdulillah Allah jatuhin kepleset di rumah gak jadi berangkat. Karena bisa jadi kalau diterusin jalan ke Lindestrad mati, bisa aja gak ada yang tahu. Bisa jadi keselamatan kita, standar bahagianya masih yang aku salah, masih yang aku suka. Jadi kalau ternyata tidak sesuai keinginan aku, langsung dianggapnya sedih, penderitaan. Padahal bisa jadi diselamatkan. Terus gak akan, oh dulu di Jawa Timur ada anak kecil kesambar petir, megang batu, batunya dianggap keramat, orang datang bawa air dicelupin ke batu ponari, tahu pernah dengar? Jadi kalau airnya udah dicelupin batu ponari, namanya jadi ponari sweat katanya. Ya mudah-mudahan jadi anak yang soleh juga. Tapi kan, kan kesembuhan dari Allah. Jadi percaya kemanuan ya. Akidah terjaga, syariat nanti ikut, akan rela ikut syariat. Buahnya tadi akhlak. Karena walaupun tadi katanya negara-negara yang katanya disebut lebih maju dan cenah, katanya lebih berakhlak, tapi tetap tadi bunuh diri masih lebih tinggi. Sehingga kalau ada yang berkata yang penting belajar akhlak aja, gak usah ngaji, gak usah sholat juga bisa, ada yang bilang gitu, maka ini jawabannya.
kalau belajar akhlak tidak didasari akidah yang kuat dan syariat yang dijaga, hasilnya kayak gitu. Ada masalah, gampang stres, pengen mati. Ada kisah nyata pas baca majalah, mahasiswi di Singapura loncat dari apartemennya lantai 14 menemui aspal di bawah, maka ya memang tewas seketika. Ketika dicek oleh pihak berwajib, ketemulah buku diari. Tahu buku diari kan? Yang suka ada gembok kecilnya itu ya, tempat manusia curhat. Sekarang udah ada status ya, jadi udah jarang ya. Lebih sering ke status sekarang curhatnya daripada ngomong ya. Udah gitu, setelah dibaca-baca, diambil kesimpulan kenapa dia bunuh diri. Ternyata dia bunuh dirinya karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Kisah nyata. Ditanya dong, masalahnya apa? Kuliahnya bagus, ke orang tuanya santun, ke teman-temannya sopan, belajarnya rajin. Apa masalahnya? Satu masalah. Tuhannya bukan Allah. Tuhannya penilaian makhluk. Jadi kalau ada makhluk menilai dia jerawatan, jangan temenan sama dia. Dia mah baik aja. Daripada dihina lebih baik saya mati. Beneran. Jujur Pak, kenapa bunuh diri dosa? Karena nyakiti diri, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih besar. Karena kata Allah di Quran surat 14 Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la zidanakum, barang siapa bersyukur ditambah nikmatnya. Terusannya hati-hati. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa kufur, saya sederhanakan kata kufur. Bisa diartikan sok-sok amnesia dengan nikmat Allah. Nikmat segitu banyak kita bisa fokus sama yang tidak ada. Allah nantangin wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Diulang 2 kali Quran surat 14 Ibrahim ayat 34 atau An-Nahl ayat 18 surat 16 ayat 18. Kalau kamu mau itu gak akan bisa. Di Al-Kahfi 109 sampai ditantang, kalau samudra jadi tinta kamu pakai buat tulis kalimat Allah, kebaikan Allah, sampai kering itu samudra. Bahkan kalau diganti dengan jumlah yang sama, belum selesai kamu tulis kalimat dan kebaikan Allah. Nikmat segitu banyak, dia fokus sama yang tidak ada, stres, nah itu dia. Sehingga ternyata azab itu tidak hanya berlaku bagi yang maksiat, tapi juga berlaku bagi yang tadi sosok amnesia dengan nikmat Allah. Sekarang pertanyaannya, orang bunuh diri karena apa Pak? Stres, depresi, frustasi. Pertanyaan lebih lanjut, jujur, di luar masalah orang si yang bunuh diri, di luar sana ada nggak yang masalahnya lebih berat daripada dia? Pasti banyak malah jawabannya. Cuman ada yang malah dia tetap ceria, cuman karena memang dia ya, bisa jadi bukan nikmat yang tidak ada, cuman syukur yang tidak ada. Jadi dia sibuk dengan yang cacian orang, hinaan orang, ya padahal udah orang mau nyaci kita kayak gimana sih? Mau mereka berkata kita monyong sampai jeding bibir mereka, gak akan bibir kita tiba-tiba mancung. Monyong kan jeding, enggak, kita biasa aja. Bahkan yang nyebut kata monyong kan harus majuin bibir. Coba sebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah, nggak bisa. Sama dipuji juga gitu. Dipuji awet muda, emang langsung umur di KTP berkurang? Lagian kadang orang muji ada maunya. Ibu kok awet muda banget sih? Umur berapa? 42 tau Pak? Ih masa? Kayak 41,5 loh ibu. Nyebut cuma 6 bulan. Bu, ada ibu-ibu nggak ini? Bu, suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka nggak? Tapi palsu. Apa sih maksudnya? Ya, maksudnya gini, kadang bisa jadi kita suka sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Ketemu teman, reuni, dipuji. Bapak, kok setiap hari tambah muda terus? Tolong jawab jujur, gimana caranya secara medis manusia tambah muda tiap hari? Emang Bapak umur-umur, ganti kulit mah? Enggak, iya. Tapi kadang kita suka percaya tuh. Ngaca di toilet sendirian.
adalah kalau ada yang muji tanpa angin yang jelas, kita boleh langsung tanya, Bapak mau minjem berapa sih? Agar silaturahmi tidak terputus, tuh ganti. Agar silaturahmi tidak terputus, sedekah dulu selama. Karena kalau enggak ya gitu lagi, gampang stres. Dibilang gak ada nikmat, mustahil. Kayaknya nggak mungkin Allah sezolim itu, nggak mungkin ya. Ampunan lebih sering dikasih. Sok coba renungkan ayat ini. Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhir, ayat 45-nya pas sebelum Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia berbuat dosa, kontan balasannya saat itu juga, kata Allah, tidak akan tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti kan ayat itu bisa kita simpulin, satu, kita nggak ada yang luput dari dosa, terutama yang lagi ngomong. Dua, ternyata dosa sekecil apapun aslinya pantas mati kita itu berdasarkan ayat tadi. Cuman kan pertanyaannya, kenapa ini masih ramai kayak begini? Di ayat itu ada lanjutannya, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah akhirkan untuk waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalau kita habis maksiat gak langsung mati, gampang, Allah lagi nungguin tobat kita. Tapi saya mau tobat, kira-kira diampuni gak ya? Pasti diampuni. Buktinya apa? Kalau Allah udah gak niat ampunin kita, pasti mati kita pas lagi maksiat. Gampang. Mudah gak bagi Allah matiin orang pas lagi maksiat? Tuh, gak usah lagi maksiat. Lihat ibu-ibu, berapa kali set kiri belok kanan, kebanyakan celakanya atau selamatnya, Bu? Selamat ya. Allah mas saya, yang celaka bapak kagok liatin si ibu. Maaf ya Bu ya. Tapi ya gitulah. Bicara apa, dapatnya dia ibarat buah. Kan Rasul tuh akhlaknya mulia kan bukan karena ikut seminar Mario Teguh bahas nih. Tapi ya beliau paling bertauhid dan beliau gak cuma taat syariat, beliau jadi syariat. Beliau lakuin apa dicontohin sama umatnya. Maka kalau beliau yang paling berakhlak, dah wajar. Ya. Karena kan, tapi kan semua agama katanya ngajarin kebaikan. Oke, bisa ada yang sepakat, tapi punten Pak, salah satu efek samping kalau pertanyaan selanjutnya kan baiknya dari standar siapa? Kita standar baiknya jelas syariat menurut yang maha baik. Kalau sekedar berbuat baik tapi standarnya masing-masing, ya kayak yang di Thailand. Kenapa di sana ada judi? Karena bagi mereka, nih kalau ada orang punya handphone dirampas gitu aja, mereka sepakat, itu zolim. Tapi kalau judi, lu datang sendiri, gak dipaksa. Menang juga saya bayar, saya zolimnya belah mana? Makanya saya pun kurang sepakat kalau misalkan yang kalah judi itu disebutnya korban judol. Pak, korban mah lagi diem di pinggir jalan, tahu-tahu dirampok, itu korban. Ini datang semua ya? Enggak pernah ada kan orang pas saya nggak mau taruhan, tiba-tiba badannya putus tukang pukul, nyekek anak si bapak, taruhan kan? Iya, saya bakal demo. Enggak kan? Sukarela kan? Datang sukarela, giliran kalah aku jadi korban. Minta sos lagi kan? Mentalnya nggak beres ya. Izin Pak, sebelum di sini tadi saya diminta bicara juga di Kemensetek Sekretariat Negara. Kepala beliau tanya, kalau nanti didapati di bawah lembaga kami ada yang kena, hancur hidupnya gara-gara pinjol maupun jodoh, apa yang mesti kita lakukan? Maka punten Pak, saya bilang sebetulnya dia kalah itu udah merupakan pertolongan. Satu, lumayan gugurin dosa. Dua, jadi berhenti. Coba kalau meneruskan akan
terus biasanya kan merembet ya. Jadi ketika kalah judi, uang arisan orang kepake, mas kawin istrinya digondol, sholat tanah orang tuanya, pokoknya udah merembet macam-macam. Ketika udah banyak utang, kadang ada, Pak, boleh nggak pinjam 100 juta, jadi saya utangnya ke satu pihak, biar ditutupin semua pinjol, semua utang, semua beban. Betul. Sepengalaman yang pernah ada, itu nggak mendidik. Karena yang dirapihin, karena menurut saya nggak gentle. Dia berani bikin masalah, ketika ada masalah minta tolong orang untuk langsung diberesin saat itu juga, itu nggak mendidik sama sekali. Pernah mendapatkan ada orang yang benar-benar bisa berubah, ini kayak gini kisahnya. Dia nabung bertahun-tahun sebagai pengusaha, hancur dalam satu hari karena judi. Ketika sudah didatengin oleh para tukang tagih utang, dia jualin barang-barangnya, rumah udah kosong, bahkan udah nggak ada sofa, nggak ada televisi, nggak ada apa. Ketika nggak cukup, dia ngadep ke, ya mohon maaf ya, yang nagih utangin. Dia bilang bahasa ininya, saya pasang badan, silakan. Kalau di rumah masih ada barang, bapak mau ambil silakan. Tapi tolong, saya sudah nggak punya apa-apa. Tapi demi Allah saya akan bayar. Sekarang terserah, saya pasang badan. Bapak mau matiin saya udah sediain pisaunya. Nih, sini tangan bapak, ini leher saya arahin. Sampai kayak gitu. Tapi demi Allah, saya mati di tangan bapak, duit bapak akan balik.